Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Anak-anak Ibu, kelas 8, perkenalkan nama Ibu, Ibu Mira Demsika. Hari ini kita belajar MAPAL IPS mengenai kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Dimohon disimak video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kondisi geografis dan keberagaman alam Indonesia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi loh. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi Indonesia terletak pada posisi jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Selanjutnya yaitu letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Next, letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api loh. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Selanjutnya yaitu cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia, seperti pada sektor pertanian. Selain itu, iklim juga berpengaruh terhadap tanaman. Berikut ini adalah unsur-unsur iklim yang berpengaruh pada tanaman. Unsur yang pertama yaitu penyinaran matahari. Yang kedua yaitu suhu. Unsur yang ketiga yaitu kelembapan. Kemudian yang keempat yaitu angin. Dan unsur yang terakhir yaitu hujan. Setelah kita mengetahui letak geografis Indonesia, kita akan mengetahui proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Keragaman sosial budaya di masyarakat dapat terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat. Budaya dapat berupa cara hidup masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat, jenis mata pencaharian, dan tata upacara keagamaan. Keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti senjata, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan tempat tinggal. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup atau alat dari praktik pengetahuan dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran, bukan oleh naluri yang memungkinkan orang untuk hidup dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi dan berbagai budaya yang sama. Perbedaan budaya dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti sejarah, keturunan, keyakinan, dan faktor geografis. Keragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti kondisi iklim dan letak geografis. Yang pertama, kondisi iklim. Dalam sebuah ruang wilayah yang sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Selain itu, masyarakat pesisir pantai utara Jawa yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua yaitu letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang strategis karena berada pada persilangan antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Indonesia banyak dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Selain itu, letak geografis Indonesia dapat meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Dengan faktor-faktor tersebut membuat Indonesia kaya